Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Jangan coba mencuci otak putriku. Oke, sudah habis. Selina mengusap gemas pipi cabi Naura yang masih penuh dengan makanan. Enak, Auntie, seru Naura memuji. Mulut anak kecil memang tidak bisa berbohong. Naura pasti tidak akan menghabiskan makanan itu kalau masakan Selina tidak enak. Masakan Auntie memang selalu enak. Selina menambahi, memuji dirinya sendiri sambil melirik sinis ke arah Vano. Setelah ini habiskan minumnya, Auntie ke depan sebentar. Selina beranjak, Naura langsung menurut dengan anggukan kepala. Dan membiarkan Selina pergi dari ruang makan. Melihat Selina berjalan mendekat ke arahnya, Vano langsung bergegas ke ruang keluarga dengan langkah tegap dan wajah yang lurus ke depan. Langkah yang membuat Vano terlihat semakin sombong dan angkuh. Kamu lihat sendiri bukan, putrimu bahkan makan dengan lahap. Selina mengulas senyum puas, merasa menang dari Vano, laki yang secara halus sudah menghina masakannya. Tapi nyatanya Naura sangat menyukai makan itu. Vano hanya menatap acuh tanpa memberikan komentar. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Naura makan lahap dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya. Sedangkan anak seusia Naura sangat selektif dalam memilih makanan. Papa, Naura berlari ke arah Vano, duduk di samping Vano dan memeluknya dari samping. Wajah Naura berbinar, dia terlihat bahagia berada di apartemen Selina. Ayo pulang, ajak Vano lembut. Selina menatap jengah, geli pada Vano yang menurutnya memiliki kepribadian ganda. Sangat lembut di depan putrinya, namun kejam dan sadis padanya. No papa, Naura menolak. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Penolakan Naura membuat Selina bersorak senang dalam hati, dia menang lagi dari Vano. Naura lebih memilih tetap berada di apartemen ini daripada menuruti ajakan sang papa. Bukankah itu sudah menjelaskan bagaimana perasaan Naura pada Selina? Sudah pasti gadis kecil itu menaruh hati pada Selina. Sudah sore sayang, kita harus pulang dan mandi. Vano berusaha membujuk Naura. Nanti kita beli es krim kesukaan Naura, tambahnya lagi. Selina menahan tawa, melihat bagaimana Vano membujuk Naura dengan wajah memohon. Naura tetap menggelengkan kepalanya, menolak dengan wajah cemberutnya yang khas. Dia bahkan langsung bergeser, menjauh dari Vano, dan perlahan pindah ke samping Selina yang tengah duduk di seberang Vano. Mau sama Auntie cantik, papa, rengek Naura. Dia memeluk Selina erat, seolah takut untuk berpisah dengan Selina. Vano menghela nafas berat, dia berdiri dan menghampiri Naura, mengulurkan tangan pada putrinya untuk kembali mengajaknya pulang. Ayo sayang, kita harus pulang, ujarnya lagi. No Auntie, Naura tidak mau pulang. Naura merengek pada Selina. Dia berharap Selina bisa membuat sang papa untuk tetap mengizinkannya berada di sana. Jangan dipaksa,
dia bisa memberontak kalau terus dipaksa. Selina memberikan usapan lembut di punggung Naura. Pulang saja kalau kakak sibuk, biar Naura di sini. Aku akan mengantarnya pulang kalau dia sudah mau pulang. Selina masih berbaik hati untuk menjaga Naura. Meski dia tahu kalau Vano tidak suka jika Naura terlalu dekat dengannya. Terbukti dari bagaimana Vano bersikeras untuk membujuk Naura agar cepat pulang. Naura bukan barang, aku tidak bisa membiarkannya berdua dengan sembarang orang, ujar Vano datar. Perkataannya mampu membuat Selina tersenyum kecut. Entah sudah berapa kali Vano memandangnya rendah. Rasanya obsesi untuk mendapatkan hati Vano kini telah berubah. Berpindah haluan dengan rasa benci dan ingin membalas perlakuan buruk Vano padanya. Kalau begitu bawa pulang saja kalau bisa, Selina menantang. Dia melepaskan pelukan Naura dan beranjak dari duduknya. Naura mau ikut papa pulang, atau mau di sini sama Aunty? Selina memberikan pilihan pada Naura. Dia berdiri di depan Naura, begitu juga dengan Vano. Selina membiarkan Naura untuk memilih. Gadis cantik itu menatap Vano dan Selina bergantian. Tanpa merasa ragu sedikitpun, Naura langsung memilih Selina dengan memeluknya. Sama Aunty, Papa, ujarnya pada Vano. Selina tersenyum puas, juga memberikan tatapan meremeh pada Vano. Anak kecil tidak akan salah memilih, ujar Selina sinis. Dia berjongkok dan menggendong Naura. Oke, Naura boleh main di sini sama Aunty. Kita beli baju dulu ya, biar Naura bisa mandi di sini. Selina membawa Naura ke kamar untuk mengambil ponsel agar bisa memesankan baju untuk Naura. Dia berlalu begitu saja tanpa menghiraukan Vano. Vano menjatuhkan diri di sofa. Dia tidak bisa berbuat apapun kalau Naura sudah merengek. Baru kali ini Naura tidak mau lepas dengan orang yang baru beberapa kali dia temui. Vano heran saja, kenapa harus dengan Selina, wanita yang menurutnya tidak baik untuk putrinya. Begitu baju milik Naura datang, Selina langsung memandikan Naura. Gadis kecil itu menurut, tidak memberikan penolakan sedikitpun. Bahkan begitu menikmati kebersamaannya dengan Selina. Suara tawa Naura di kamar tamu bahkan sampai terdengar oleh Vano. Yang tengah duduk di ruang keluarga, tanpa sadar Vano mengulas senyum. Tawa Naura adalah kebahagiaannya. Naura sudah cantik papa, seru Selina sambil menggandeng Naura menghampiri Vano. Ayo jalan, jalan, ujarnya lagi. Selina menyengir kuda pada Vano. Namun tatapan mata Vano penuh dengan kekesalan. Ayo papa, Naura mau ke mall, rengek Naura. Dia langsung menarik tangan Vano agar beranjak. Kamu lihat sendiri kan papa, putri cantikmu ingin jalan, jalan. Selina menekankan kalimatnya, jelas sekali sedang meledek dan mengerjai Vano. Kau, Vano berbisik di telinga Selina. Dia juga mencengkram kuat lengan Selina. Jangan coba mencuci otak putriku, geramnya. Selina tersenyum santai, tidak gentar sedikit pun meski sedang diperingatkan oleh Vano. Tanpa harus susah payah mencuci otaknya, Naura sudah lengket padaku.
sahut Selina penuh kemenangan. Tinggal pilih saja, mau menyenangkan Naura, atau mau membuat Naura benci padamu karena terus menolak keinginannya. Selina membuat Vano membeku, lagi dia kalah karena tidak bisa berkutik. Pada akhirnya Vano tetap menuruti keinginan Naura dan Selina. Suasana di dalam mobil sangat riuh, dihiasi canda tawa Selina dan Naura yang duduk di kursi belakang. Selina sengaja meminta duduk di belakang agar bisa leluasa mengobrol dengan Naura. Permintaan Selina sempat ditolak ketus oleh Vano. Dia tidak mau terlihat seperti supir taksi yang sedang membawa penumpang. Namun karena Selina bisa membujuk Naura agar minta duduk di belakang, Vano langsung tidak bisa berkutik. Dia pasrah saat Naura bilang ingin duduk di belakang bersama Selina. Apa Aunty mau tinggal di rumah Naura? Naura nggak punya mama, Aunty cantik jadi mama Naura saja. Tiba saja Naura mengucapkan kalimat yang langsung membuat Vano dan Selina memaku dengan ekspresi wajah kaget. Keceriaan di dalam mobil yang sempat terjadi, kini berubah hening dan canggung. Tatapan tajam Vano dari pantulan spion mengisyaratkan pada Selina agar tidak menanggapi ucapan Naura. Please Aunty, Naura merengek dengan wajah memohon. Selina tersentak, dia mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Naura mau beli apa di mall? Tanya Selina dengan suara lantangnya yang cerewet. Ada banyak mainan dan es krim enak di sana, ujarnya lagi. Selina berhasil mengalihkan pembicaraan. Walau dalam hati merasa senang atas permintaan yang terlontar dari bibir mungil Naura. Namun Selina tidak mau Navo menganggapnya memanfaatkan situasi. Naura boleh beli semuanya, Papa? Tanya Naura antusias. Dia sedikit maju ke jok depan untuk berbicara dengan Vano. Melihat Naura yang melupakan permintaannya, Selina menghembuskan nafas lega. Jantungnya sempat berdebar saat Naura memintanya untuk menjadikannya sebagai mama. Tentu saja, Vano mengembangkan senyum tulus. Senyum yang hanya diberikan oleh putri semata wayangnya. Karena sampai detik ini, tidak ada wanita lain selain Naura dan Jasmine yang bisa membuatnya tersenyum seperti itu. Yeay, Naura bersorak senang. Keceriaan Naura menimbulkan gelak tawa Selina. Dia terlihat bahagia hanya dengan melihat tingkah Naura yang menggemaskan. Sikap Naura sangat jauh berbeda dengan sang papa. Sikap baik dan ramahnya mungkin diturunkan dari sang mama, yang sampai saat ini belum diketahui wujudnya oleh Selina. Sudah beberapa kali bolak-balik ke rumah Vano, tapi tidak pernah melihat foto wanita di dalam rumah itu. Begitu turun dari mobil, Naura sangat antusias menggandeng tangan Vano dan Selina. Dia berada di tengah mereka, membuat keadaan seperti keluarga kecil yang bahagia. Aksi Naura sempat membuat Vano dan Selina saling pandang. Vano yang terlihat ingin menolak. Sedangkan Selina justru terlihat senang dengan situasi baru yang menurutnya menyenangkan. Sudah lama dia tidak merasakan kebahagiaan yang hangat dan menenangkan seperti ini.
Keluarganya jauh dari kata bahagia, tidak sehangat keluar lain di luar sana. Orang tuanya sibuk dengan dunianya sendiri sampai lupa kalau mereka memiliki anak yang masih hidup. "Awas Auntie," teriak Naura. Vano yang melihat itu langsung menarik tangan-tangan Selina. Dia hampir saja tertabrak mobil yang akan parkir. Terlalu lama melamun membuatnya tidak fokus pada jalanan. Selina terlihat syok dengan jantung yang bergemuruh. Kalau saja Vano tidak menariknya, mungkin dia akan celaka. "Di mana matamu?" geram Vano ketus. "Kamu pikir sedang jalan di dalam kamar?" tambahnya lagi. Vano melepaskan tangan Selina sedikit kasar. "Jangan marah, marah papa," tegur Naura merengek. Dia mengguncang tangan Vano beberapa kali sambil mendongak menatapnya. "Kasihan Auntie cantik," tambahnya lagi. Vano mengusap wajahnya, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Sampai lupa kalau Naura juga sedang bersamanya. "Putri sebaik ini, kenapa bisa memiliki papa sepertimu?" cibir Selina lirih. Tatapan mata Selina terlihat jengkel pada Vano. Jantungnya sedang bergemuruh karena kaget. Perkataan Vano justru membuatnya semakin tidak karuan. "Kau," ketus Vano sinis. Selina memilih acuh, dia menggandeng tangan Naura. Dan kali ini mempertajam pandangannya dan memfokuskan pikirannya. Agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Begitu masuk ke dalam, Naura langsung merengek. Dia minta bermain di playground. Sambil menarik tangan Selina dan Vano, dia terus merengek. "Ayo papa, Auntie, Naura mau main," ujarnya memohon. "Kamu temani dia, aku tunggu di sini." Tegas Vano pada Selina yang langsung mendapat tatapan kesal darinya. "Oke, tunggu sebentar." Vano melepaskan genggaman tangan Naura. Dia merogoh kantong celananya, mengeluarkan kartu kredit dalam dompet. "Pakai ini," ucapnya seraya menyodorkan kartu itu pada Selina. Bibir Selina seketika mencebik kesal. "Kamu menjadikanku babysitter?" tanya Selina sinis. Tak lupa berbisik pada Vano agar tidak didengar oleh Naura. "Apa kamu lupa? Tugasku hanya menghangatkanmu di ranjang." "Soal Naura, kamu yang lebih berhak menjaganya." Suara tegas Selina bersampur dengan kekesalan. Dia tidak habis pikir dengan Vano. Seenaknya saja menyuruhnya untuk menjaga dan mengajak Naura bermain. Sedangkan orang tuanya memilih untuk duduk santai, bukan tidak mau mengajak Naura bermain. Selina justru merasa senang bisa bermain dengan anak seceria dan sebaik Naura. "Aku akan membayarmu lebih." Dengan entengnya Vano berbicara seperti itu. Seolah-olah melihat ketulusan Selina untuk bermain dengan Naura hanya karena uang. Selina berdecak sinis, menatap geram laki sombong yang menilai semuanya dengan uang. Rasa kesal itu semakin mendorong Selina untuk membalas Vano. Laki seperti Vano memang harus diberi pelajaran yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. "Aku tidak butuh uang lagi," sahut Selina tegas. Dia mengambil kartu kredit dari tangan Vano dan mengajak Naura pergi. Kalau tidak memikirkan perasaan Naura, mungkin Selina akan angkat kaki dari mall itu.
hati sayang, nanti jatuh. Selina berteriak, dia cemas sendiri melihat Nuara yang begitu aktif bermain. Naik ke perosotan yang paling tinggi dan meluncur dengan tawa bahagia di wajahnya. I'm okay, Auntie, teriak Naura. Dia asik saja bermain tanpa mengenal bahaya. Selina dibuat ketir mengawasi Naura dari jarak dekat. Tidak berani melepaskan pandangannya dari Naura. Hampir 1 jam Selina mengawasi Naura bermain. Sedangkan dia tidak tahu di mana rimbanya si papa dari anak itu. Selina benar geram dibuat olehnya. Sama sekali tidak menghargai dirinya yang sudah baik hati menemani putri bermain. Sudah sayang, ayo kita makan. Auntie sudah lapar. Selina membujuk Naura agar berhenti bermain. Oke, Auntie, tapi Naura mau es krim. Naura merengek. Kita makan malam dulu, setelah itu beli es krim. Oke, Naura mengangguk patuh. Keduanya keluar dari area playground dengan bergandengan tangan. Sudah selesai, ayo makan. Tiba saja Vano di hadapan mereka. Entah dari mana datangnya manusia menyebalkan itu. Tidak mau berdebat karena sudah lapar, Selina memilih diam dan mengikuti langkah Vano. Mereka makan malam bersama dengan suasana yang sedikit riuh. Naura terus berceloteh, menceritakan pada Vano apa saja yang dia lakukan saat di playground tadi. Tidak bisa dipungkiri, Vano bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh putri kecilnya. Matanya yang berbinar dan senyumnya yang terus mengembang, menjelaskan bahwa Naura sangat bahagia saat ini. Mereka keluar dari restoran setelah perut terisi penuh. Naura tak hentinya menggandeng tangan Selina dan Vano. Naura mau es krim Auntie, pintanya. Selina langsung menganggukkan kepalanya. Kita beli es krim di sana. Selina menunjuk kedai es krim gulung yang cukup ramai. Naura langsung setuju dengan senyum yang merekah. Vano hanya mengikuti saja keinginan mereka. Selina membulatkan matanya, senyum seketika mengembang saat melihat sosok sahabatnya. JJ, teriaknya. Dia menyapa sahabatnya yang sudah lama tidak dia temui. Sahabat SMA-nya yang dulu juga mengikuti jejaknya sebagai sugar baby. Cecil, JJ mendekati Selina dan keduanya saling berpelukan melepas rindu. Kelelahan bermain dan jalan di mall membuat Naura tertidur pulas di dalam mobil. Dia tidur dengan kepala berada di pangkuan Selina. Rambut lurusnya yang terurai sedang dibelai lembut oleh sugar baby sang papa. Selina terus mengulas senyum tipis. Wajah polos Naura saat tertidur terlihat begitu menggemaskan. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran Naura yang sering mengisi hari-harinya mampu menghadirkan perasaan sayang yang membuat Selina bisa memperlakukan Naura layaknya bagian dari keluarga. Naura tidur pulas, kita langsung ke rumah kakak saja. Aku bisa pulang menggunakan taksi nanti. Selina bicara setengah berbisik dengan kepala yang dimajukan ke belakang Vano. Vano menatap dari kaca spion. Sebenarnya dia sudah tahu sejak tadi. Karena diam melirik ke belakang tanpa sepengetahuan Selina. Wanita itu terlalu fokus menatap dan membelai kepala Naura.
sampai tidak memperhatikan gerak-gerik Vano. Tanpa menjawab ucapan Selina, Vano membelokkan mobilnya menuju rumah. Sejak melihat Naura tidur, Vano memang sudah berencana untuk pulang ke rumah lebih dulu. Dia akan kesulitan kalau harus mengantar Selina pulang. Sementara Naura tidak ada yang menjaga kalau Selina turun lebih dulu. Vano membuka pintu belakang di sisi kiri. Itu akan memudahkan dia untuk mengeluarkan Naura dari mobil. Sementara itu Selina sudah membuka pintu sebelah kiri dan siap turun jika Vano sudah menggendong Naura. Kehadiran Vano di kursi belakang membuat keadaan terasa sempit. Badan besar Vano yang tinggi hampir memenuhi area belakang. Meski hanya sebagian badannya saja yang masuk, Selina menjauhkan wajahnya saat kepala Vano hampir tanpa jarak dengannya. Jantungnya seketika berdebar, begitu manik mata Vano menatap wajahnya. Aku mau menggendong Naura, bukan mau menciummu. Tegur Vano yang melihat pergerakan Selina seperti sedang menghindar darinya. Bibir Selina sedikit mencebik tipis. Hanya jaga, terkadang serangan datang mendadak di saat yang tidak tepat. Selina berkilah. Dia membuang pandangan setelah itu. Terus bertatapan dengan Vano hanya akan membuat hatinya melemah. Hati yang mudah jatuh hati dan mudah pula untuk dipatahkan. Jika bukan Selina sendiri yang menjaganya, lalu siapa lagi? Orang lain mana tahu dengan isi hatinya yang selembut sutra. Selina bergegas keluar saat Vano sudah berhasil mengangkat Naura. Aku pulang dulu, pamitnya pada Vano. Dia melangkah acuh, tidak menatap ke arah Vano. Meski sebenarnya ingin memberikan kecupan untuk Naura. Masuk, sudah malam, besok aku antar kamu pulang, titah Vano tegas. Selina menatap arloji di tangannya, baru pukul 10 malam. Kondisi ibu kota masih cukup ramai jadi tidak masalah kalau pulang saat ini. Aku pulang saja, Naura akan menahanku lagi kalau melihatku ada di sini. Selina bersikeras untuk pulang. Dia sudah sering bolos kuliah sejak bertemu dengan Naura. Karena anak kecil itu ingin terus menempel padanya. Vano memanggil penjaga rumah dengan gerakan kepala. Penjaga itu langsung berlari mendekat. Ada apa, Tuan? Kunci gerbang, jangan biarkan seseorang masuk dan keluar dari rumah ini. Perintahnya tegas. Penjaga itu langsung mengangguk cepat. Baik, Tuan. Selina membulatkan mata, menatap Vano yang kini masuk begitu saja ke dalam rumah. Duda anak satu itu benar menyebalkan, selalu berbuat sesuka hati. Tidak ada pilihan lain untuk Selina. Dia terpaksa menyusul Vano dan mengekorinya di belakang. Jika Vano sudah berucap seperti itu, maka Selina tidak akan bisa keluar dari rumah meski dengan cara apapun. Vano menghentikan langkah, membuat Selina ikut berhenti. Tolong bukakan kamar Naura, pinta Vano setelah menoleh ke belakang. Selina mengangguk patuh, dia berjalan mendahului Vano dan membukakan pintu Naura. Tak hanya itu, Selina juga ikut masuk ke dalam untuk menyalakan lampu dan pendingin udara. Vano membaringkan Naura di ranjang, menarik selimut untuk menutupi tubuh putrinya.
Satu kecupan mendarat di kening Naura, beserta ucapan lembut yang keluar dari bibirnya. Selamat malam sayang, ucapnya berbisik. Selina menatap jengah. Sikap lembut Vano pada Naura selalu membuatnya tak habis pikir. Bagaimana bisa mulut manis itu berubah pedas saat sedang berbicara dengannya? Berubah 180 derajat. Siapa yang tidak akan kesal jika melihatnya seperti itu? Kalau bisa bersikap lembut, kenapa harus sombong dan sinis padanya? Vano beranjak, Selina langsung mengikuti langkahnya yang akan keluar dari kamar Naura. Aku tidur di mana? Pertanyaan yang diajukan Selina membuat Vano menoleh. Menatap tajam dengan seringai mesum yang sudah bisa dibaca oleh Selina. Jangan gila, kita sudah melakukannya tadi siang. Ucap Selina kesal. Dia mendahului Vano untuk keluar dari kamar Naura. Aku tidak akan menyiksamu, masih ada waktu besok pagi sebelum Naura bangun. Vano tersenyum kecut. Tidur di kamar atas yang pernah kamu tempati. Ujarnya memberitahu. Vano berlalu, berjalan cepat menaiki tangga tanpa mengantar Selina lebih dulu. Dasar duda sinting, maki Selina geram. Namun dia dibuat heran, meskipun merasa kesal pada Vano, tapi hatinya tidak bisa membenci laki-laki itu. Selina menggeliat, semakin lama tubuhnya menegang seiring dengan remasan yang semakin liar. Selina seperti hanyut dalam mimpi. Ya, dia sedang mimpi bercinta dengan Vano. Desahan Selina semakin kencang. Kamu tidur atau pura tidur? Bisikan di telinga membuat Selina membuka mata. Dia melonjak kaget saat mendapati Vano sedang mendekapnya. Dengan satu tangan yang sudah masih di balik dresnya. Kau, kenapa bisa masuk? Aku sudah mengunci pintu semalam. Selina nampak kebingungan. Dia tidak habis pikir bagaimana dan bisa masuk ke dalam kamar. Sedangkan kamar itu sudah dia kunci tanpa mencabut kuncinya. Kamu lupa siapa pemilik rumah ini? Vano tersenyum penuh arti. Selina langsung bisa menebak bagaimana Vano bisa berada di dalam kamarnya. Pasti ada akses yang terhubung antara kamar itu dan kamar yang ditempati oleh Vano. Berhenti memikirkan hal yang tidak penting. Aku menginginkanmu sekarang. Vano kembali melanjutkan aksinya. Sentuhan Vano membuat Selina terus mengeluarkan desahan. Dia dibuat melayang tinggi oleh Vano hingga semakin liar. Melihat permainan panas mereka yang menggebu dan terlihat saling menikmati. Seharusnya ada rasa di antara keduanya. Bohong kalau mereka tidak saling memiliki rasa. Atau mungkin Vano yang tidak bisa menyadari hal itu. Tubuh keduanya sudah ambruk di ranjang. Berbalut dengan selimut yang sama, keduanya sama mengatur nafas yang masih tersenggal. Jam berapa sekarang? Tanya Selina. Dia mulai was, takut Naura sudah bangun dan akan mencegahnya pergi kalau dia melihatnya nanti. Jam 6, Vano menjawab singkat. Matanya terlihat menerawang, menatap langit kamar dengan nafas yang mulai teratur. Selina melirik sekilas. Ada yang berubah dari raut wajah Vano. Seperti ada hal besar yang tengah dia pikirkan saat ini. Aku akan mandi dan pulang. Jangan sampai Naura menahanku lagi di sini. Bisa,
Bisa aku kena hukuman lagi karena dosen killer itu. Koma, 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 koma. Selina buru turun dari ranjang. Dia enggan dihukum lagi seperti waktu itu. Karena tertahan di rumah Vano, dia tidak bisa berangkat ke kampus. Vano hanya berdehem, dia masih terlihat sibuk dengan pikirannya. Vano bergegas mengantar Selina pulang ke apartemen. Sepanjang perjalanan mereka lebih banyak diam. Selina merasakan kecanggungan karena ada yang berbeda dari raut wajah Vano dan tatapan matanya. Makasih, ucap Selina tulus. Dia mengulas senyum lebar pada Vano sebelum keluar dari mobil. Namun Vano tidak memberikan respon atas ucapan Selina. Dia hanya diam dengan pandangan mata yang tak lepas dari wajah cantik Selina. Selina duduk di sisi ranjang. Pagi itu dia bangun lebih awal dari biasanya. Padahal tadi malam tidak bisa tidur nyenyak, karena memikirkan hubungannya dengan Vano yang akan berakhir. Pagi ini adalah hari ke-14 setelah mereka menjalani kencan gila yang sebenarnya saling menguntungkan. Namun karena menggunakan perasaan selama kencan bersama Vano, hal itu justru menciptakan masalah tersendiri bagi Selina. Karena terus memikirkan kelanjutan hubungannya dengan Vano hingga akhirnya harus perang batin. Tidak mudah rasanya kalau harus melepaskan Vano begitu saja. Walaupun sikap Vano terlalu sombong dan ketus, juga memandang rendah dirinya. Aku selalu bodoh dalam hal perasaan, Selina bergumam. Dia mengulas senyum miris untuk dirinya sendiri yang mudah jatuh cinta. Tidak peduli siapa orang itu dan apa statusnya, karena tidak bisa mengontrol perasaan. Cinta membuat Selina menutup mata dan telinga. Tidak peduli sekalipun laki yang dia cintai sudah beristri. Dan setelah dikecewakan, kini dia kembali mencintai laki yang sebenarnya telah menganggap rendah dirinya. Tapi lagi Selina menutup mata dan telinga. Rasa untuk memiliki Vano terlalu besar hingga tertanam dalam hati dan pikirannya. Dering ponsel mengakhiri lamunan Selina. Tangannya langsung mengulur untuk mengambil ponsel di atas meja. Seulas senyum tercetak di bibirnya. Pucuk dicinta, Vano pun tiba. Itu kata yang muncul di benak Selina saat melihat Vano yang menelponnya. Selina sampai lupa kalau saat ini baru pukul 5 pagi. Tidak berpikir jauh untuk apa Vano menelponnya sepagi itu. Ya halo, buka pintunya, aku di luar. Vano langsung memotong ucapan Selina dengan suara yang terdengar berbeda dari biasanya. Selina meyakini penyebab suara parau itu karena Vano dalam pengaruh alkohol. Tanpa berpikir panjang, Selina mematikan ponselnya dan bergegas keluar untuk membukakan pintu. Lama sekali, Vano menyelonong masuk dengan langkah gontai. Bau alkohol langsung menyeruak di indera penciumannya. Vano benar mabuk sesuai dugaan Selina. Setelah menutup pintu dan menguncinya, Selina menghampiri Vano yang sudah berbaring di sofa. Vano ke klub sampai sepagi ini? Tanya Selina begitu mendekat. Hanya deheman singkat yang keluar dari mulut Vano.
Dia memejamkan mata sejak merebahkan diri di sofa. Tidur saja, aku buatkan teh hangat dulu. Ucapan Selina hanya menjadi pengiring tidur bagi Vano, karena dia sudah terlelap. Selain mabuk, rasa kantuk juga memperparah kondisi Vano hingga membuatnya setengah tak sadar. Selina membawa secangkir teh hangat ke ruang tamu. Vano terlihat semakin pulas dengan dengkuran halus yang terdengar dari jarak dekat. Selina berjongkok di sisi sofa setelah meletakkan cangkir di atas meja. Dia menatap lekat wajah tampan Vano. Dalam keadaan tidur pulas seperti itu, sama sekali tidak terlihat sisi menyebalkan dalam dirinya. Wajahnya justru menunjukkan sikap yang lembut dan penuh cinta. Selina sampai tidak habis pikir, kenapa Vano bisa bersikap dingin dan sombong. Tidak sesuai dengan wajahnya. Kenapa harus kamu, gumam Selina lirih. Dadanya terasa sesak dengan mata yang berkaca-kaca. Selina seakan menyesali perasaannya yang berhenti pada Vano. Laki yang sudah pasti sulit untuk digapai. Karena jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap masa lalu Selina. Bersambung.